Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala tentunya atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama nikmat kita masih berada di atas Islam, masih berada di atas keimanan, serta nikmat dunia berupa kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai saat ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala masih membukakan kesempatan kepada kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 nikmat ini, itu kita berada di atas Islam, berada di atas nilai-nilai keimanan, kemudian kita masih sehat dan ada waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok nikmat yang kalau kita gunakan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan dalam kehidupan dunia ini, maka kita akan bahagia di kehidupan dunia ini, kemudian nanti di alam barzakh saat kita masuk ke kuburan kita, dan ketika kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, di hari akhirat. Karena umur yang kita miliki di kehidupan dunia ini, waktu luang yang diberikan kepada kita di kehidupan yang sementara ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadits beliau, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abadin yaumal qiyamati hatta tus'al an arba. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seorang hamba, itu kita nanti semuanya, dari zaman Adam sampai nanti manusia yang terakhir dari kita di kehidupan dunia ini, itu tidak akan berpindah
di padang mahsyar kecuali setelah ditanya tentang 4 perkara. 2 diantaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an syababihi fi ma'ablah, tentang masa kuatnya, sehatnya, di mana dihabiskan. Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, an umrihi, masa luangnya, tentang umurnya, fi ma'afnah, di mana dia habiskan. Di mana dia habiskan. Masa sehat kita gunakan untuk apa? Kita harus siapkan jawabannya di kehidupan dunia ini. Demikian pula masa luang kita. Berapa sudah umur kita? Kita pakai untuk apa? Semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara ini. Makanya seorang yang paling bahagia di kehidupan dunia ini, kemudian juga ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Bukan orang yang panjang umur dan banyak hartanya, atau banyak anaknya, atau banyak istrinya, atau banyak kendaraannya, atau banyak rumah yang dia punya. Yang bahagia, yang terbaik, yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak waktu luangnya dan bagus amalannya di waktu luangnya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tola umuruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Ini adalah dorongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam kehidupan dunia ini kita harus semangat, bahkan selalu semangat untuk melakukan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai melakukan sebuah amalan, maka lanjutkanlah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kamu kematian. Sampai datang kepada kamu kematian. Maka tentunya dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini, itu adalah nikmat yang harus kita selalu ingat, agar supaya kita selalu mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di hari ini kita melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid. Insyaallah kita akan baca bab yang ke-59, itu bab terkait dengan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau di bab ini menyebutkan 2 ayat dan 1 perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau sebutkan bab terkait dengan sangkaan ini di dalam Kitab Tauhid karena berbaik sangka di keadaan apapun, saat susah ataupun saat senang, saat kita lapang kehidupannya ataupun di saat kehidupan ini sempit bagi kita. Bahkan saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan,
atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan. Kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Disebutkan dalam kitab Tauhid, karena berbaik sangka kepada Allah itu merupakan keharusan dari orang yang bertauhid. Orang yang beriman itu tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Tidak pernah. Makanya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman itu. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman, yang sempurna keimanannya, yang bagus tauhidnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Mereka tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Kata Nabi SAW, in asobathu sarro syakaro fakana khairon lahum. Kalau mereka ditimpa oleh kebaikan, hal-hal yang membahagiakan di dalam kehidupan dunia ini, mereka bersyukur. Itu adalah yang terbaik untuk mereka. Wa in asobathu dorro, kalau dia ditimpa oleh sebaliknya kesusahan, sobaro, dia bersabar, fakana khairon lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Jadi orang beriman itu antara kesyukuran dan kesabaran. Diberi nikmat mereka bersyukur karena mereka berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Itu yang dia lakukan, itu yang dia katakan, dan itu yang dia yakini. Kalau dia ditimpa oleh kesusahan, kemiskinan, kurang hartanya, kurang keluarganya, bahkan ada yang kurang dari dirinya, dia bersabar. Kenapa? Karena dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ini adalah ujian bagi saya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung sangkaan hamba kepadanya. Kalau kita berburuk sangka kepadanya, maka balasannya juga seperti itu. Kalau kita berbaik sangka kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas kita dengan kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, ana inda dhanni abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berkata, saya tergantung persangkaan hamba kepadaku. Kalau hamba bersangka baik selalu kepada Allah, maka Allah akan berbuat baik kepadanya, memberikan kebaikan kepadanya. Tapi kalau sebaliknya, maka dia akan mendapatkan pula keburukan. Maka ini pentingnya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya bersangka buruk kepada Allah. Siapa yang bersangka buruk kepada Allah, maka ini menunjukkan dia bukanlah orang yang bertauhid. Bukanlah orang yang bertauhid. Bahkan ciri atau sifat yang selalu ada pada seorang yang selalu bersangka buruk kepada Allah, ini adalah ciri dan sifat orang-orang munafikin, orang-orang kafir. Orang-orang munafikin, bahkan orang-orang kafir yang selalu bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang menimpa mereka. Lihat ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dengannya, yang di sini beliau sebutkan penulis di surat Ali Imran ayat 154. Ayat ini terkait dengan satu kejadian yang terjadi saat perang Uhud. Kita tahu bersama saat perang Uhud, kaum muslimin
Waktu itu bersama Nabi kita Muhammad SAW, hampir kalah banyak yang meninggal dari para sahabat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW terluka di perang Uhud. Disitulah muncul ucapan dari orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ini agama Muhammad, Islam akan sirna, kebatilan, kekafiran akan menang. Ini persangkaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah dan menyatakan ini adalah sangkaan jahiliyah, tidak pantas muncul dari orang-orang beriman. Lihat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaqulun hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka menyangka, yaitu orang-orang munafik di sini. Kan ini perang Uhud. Nabi SAW sudah di Madinah. Sudah ada orang-orang munafikin, orang-orang yang hanya menampakkan Islam dengan perbuatannya, tapi keyakinannya kekafiran. Ketika terjadi kekalahan, banyak meninggal di perang Uhud, yadunnuna billahi ghairul haqq. Mereka menyangka kepada Allah sangkaan yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Allah sebutkan bersangka buruk kepada Allah, itu adalah sangkaan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah sebelum Islam, setelah datang Islam, seorang hamba yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh sama sekali bersangka buruk, apapun yang menimpa. Harta kita kurang, keluarga kita kurang, buah-buahan yang kita bisa dapatkan sebelumnya kurang, bahkan diri kita kurang, tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita ini milik Allah, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Kita dan apa yang kita miliki itu milik Allah. Atau kita ucapkan dengan apa yang Nabi SAW selalu ucapkan, sebagaimana yang dinukil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kalau mendapatkan nikmat, kebaikan, beliau akan katakan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna kebaikan. Kalau belum mendapatkan selain daripada itu mendapatkan hal yang buruk, maka beliau katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan. Segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan. Terkhusus kalau kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kapanpun kita ucapkan, apakah harta kita hilang, atau keluarga kita hilang, atau bagian dari diri kita hilang, itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan untuk kita yang lebih baik darinya. Itu keyakinan orang yang beriman. Itu adalah keyakinan orang yang beriman. Pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Ketika meninggal Abu Salamah, istri dari suami dari Ummu Salamah, dia ucapkan, Nabi anjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucapkan hal itu, tapi dia katakan siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, maksudnya dalam kehidupannya, karena ini beliau ditinggalkan oleh suaminya yang selama ini beliau hidup bersamanya. Tapi kan dia ucapkan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwa orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un selalu berbaik sangka kepada Allah akan digantikan yang lebih baik. Maka
setelah meninggal Abu Salamah, keluar masa iddahnya, dia dilamar oleh Rasulullah SAW. Mana yang lebih baik, Abu Salamah atau Rasulullah? Seperti itu. Dia digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada suaminya sebelumnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita lakukan selalu, yakini selalu. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Sampai mereka mengatakan, kata Allah, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka katakan, seandainya ada campur tangan kami dalam perkara ini. Yaitu mereka menyalahkan, ini kita kalah karena semuanya bukan atas kehendak kita. Jadi dia salahkan kejadian itu. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata kepada mereka, "Qul innal amra kullahu lillah." Katakanlah bahwa segala perkara, segala urusan itu hanya milik Allah. Kita kalah, kita menang, ada yang meninggal dari kita dalam perang ini, itu waktu perang Uhud, itu semuanya kehendak Allah. Ini ketika terjadi di masa Nabi, kita juga sekarang ini. Apapun yang terjadi saat ini, banyak mungkin dari kaum muslimin yang menderita. Sebelum musibah saat ini, mungkin kita yang berdagang, dagangannya untung terus. Mungkin kita yang punya usaha, usahanya tidak pernah turun. Tapi dengan keadaan saat ini berkurang. Bahkan ada mungkin di antara kita yang jual harta bendanya untuk hidup. Kita harus sadar itu telah dituliskan untuk kita sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Tidak bisa kita salahkan sekarang. Wah, ini gara-gara ini pemerintah begini, orang begini. Enggak. Ini sebelum naik pemerintahan sekarang sudah ditulis. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang diwahyukan kepada nabinya dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadirul khalqi bi khamsina alfa sanah." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan takdir seluruh makhluk sejauh 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang terjadi saat ini itu sudah ditulis, sudah lama. Bahkan sebelum ada langit dan bumi, jangan sebelum adanya kita. Ini harus kita yakini. Semuanya adalah ada di tangan Allah. Makanya kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada nabinya, "Kul innal amra kullahu lillah." Urusan itu semuanya ada di tangan Allah. Bukan di tangan saya dan di tangan jemaah. Bukan pula di tangan pemerintah. Semuanya ada di tangan Allah. Kita hanya bisa berencana, tahun 2021 saya akan melakukan seperti ini. Itu hanya rencana. Itu hanya kehendak kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya, maka tidak akan mungkin terjadi. Karena apa yang kita inginkan itu akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala juga menginginkannya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Tidaklah kalian ingin kecuali apa yang Allah inginkan kepada kalian. Rabb alam semesta. Karena kalau sesuai dengan keinginan kita, bisa saja menurut kita baik. Menurut kita. Tapi belum tentu baik akibatnya. Berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kita sebelum
kita diciptakan. Sebelum kita diciptakan. Maka apapun yang terjadi, jangan pernah menyalahkan diri kita atau orang di sekitar kita. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya pasti baik walaupun menurut kita buruk. Walaupun menurut kita buruk. Pasti baik. Karena keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan itu hanya sekedar menurut kita. Wah, ini tahun ini tidak baik sekali takdir saya. Ketahuilah itu kebaikan. Mungkin kalau tahun ini rezeki kita lapang sebelum-sebelumnya, seperti sebelumnya, belum tentu kita masuk masjid. Belum tentu. Iya. Mungkin tahun sebelumnya kita karena bisnis yang kita miliki, kita jarang di rumah. Allah inginkan kita sekarang lebih banyak di rumah. Dan itu kebaikan untuk kita. Untuk keluarga kita, untuk diri kita, bahkan untuk harta yang kita miliki. Untuk dunia kita, dan untuk akhirat kita. Makanya semuanya kita harus yakini ini. Sebagai orang yang bertauhid, orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya, harus mengatakan seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya. Kul, katakan wahai Muhammad, innal amra kullahu lillah, bahwasannya perkara itu semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pemilik kita. Allah sembahan kita. Allah Subhanahu wa taala Rob kita yang mencipta, mengatur, memberi rezeki kita. Dan mungkin kita hafal semua surat terakhir di dalam Al-Quran, cuman kita kadang tidak memaknainya dengan benar. Atau bahkan kita mungkin baca tapi tidak tahu artinya. Apa surat terakhir dalam Al-Quran? Surat apa? An-Nas. Apa kata Allah di situ? Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan wahai Muhammad, saya berlindung kepada Robnya manusia. Rob artinya pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Manusia seluruhnya. Malikin nas, pemilik, penguasa manusia. Kita semua ini milik Allah. Ini kita harus akui. Ilahin nas, sembahan seluruh manusia. Bahkan sembahan yang ada di langit. Huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah, sembahan yang di langit. Yang ada di langit semuanya menyembah Allah. Wa fil ardi ilah. Dia juga Allah yang disembah di bumi oleh penduduk bumi. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin tanamkan di ayat ini? Artinya kita hidup ini milik Allah. Allah yang mengatur rezeki kita. Tahun kemarin banyak, tahun ini kurang. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita. Tahun ini ada di antara kita meninggal. Sekarang ini kadang kita dengar orang bilang, ini corona banyak sekali mengambil nyawa. Bukan corona yang mengambil, Allah. Perbaiki keyakinan kita. Karena walaupun turun corona, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum menginginkan kita mati, tidak akan mati. Yang harus kita ucapkan adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Karena kita bukan milik corona, tapi milik Allah. Kan ini di ayat yang kita sering baca. Malikin nas, dia Allah pemilik, penguasa seluruh manusia. Kapan Allah mau ambil kita? Itu haknya. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap
harus selalu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau sebutkan ayat di surat lagi yang lain setelahnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ad-dhannina billahi dhannas saw, alaihim dairatus saw." Ini ayat ini itu sangat menakutkan bagi orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah. Bagi orang-orang yang selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ad-dhannina billahi dhannas saw, orang-orang yang selalu bersangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk, alaihim dairatus saw, bagi mereka giliran yang buruk. Inilah tadi yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, bahwa kata Allah, saya tergantung sangkaan hamba kepadaku. Hati-hati berburuk sangka kepada Allah. Hati-hati berburuk sangka kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam syariat kita dikatakan syirik bagi orang yang berburuk sangka dengan apa yang dia lihat atau dia dengar atau dia rasakan. Misalnya contoh yang kejadian tahayul namanya, tatoyur bahasa Arabnya, tahayul bahasa Indonya, kalau bahasa kitanya pamali, bahasa Makassar, gitu ya. Lihat dia mau pergi jualan, lihat orang gila, kayaknya sial, nggak jadi pergi buka toko, iya. Lihat kalau keluar ada di antara kita keluar, lihat ibu hamil, masuk ini. Apa hubungannya? Ini dia bangun persangkaannya sesuai dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Malam-malam bunyi burung hantu di atas rumahnya. Kayaknya ada yang mau diambil. Iya, ada yang mau diambil ini dari kita. Ini namanya berburuk sangka. Hati-hati, itu menyebabkan keburukan itu menimpa kita. Makanya Nabi SAW katakan khairuhal fa'al, yang terbaik adalah kita selalu bersangka baik, tidak boleh bersangka buruk. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, harus selalu bersangka baik. Harus selalu bersangka baik, karena bersangka buruk itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi orangnya. Kemudian beliau sebutkan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim fil ayatil ula. Berkata Ibnul Qayyim, ini perkataan beliau di kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah di ayat yang pertama, fussira hadzal dzan bi annahu subhanahu la yansuru rasulah. Ditafsirkan sangkaan mereka tadi, bahwasannya mereka menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya. Karena Nabi SAW waktu itu sampai beliau dilukai, terluka kepala beliau, putus, patah gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyangka kayaknya Rasulullah tidak akan dibantu, Muhammad ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangkaan mereka. Wa anna amrahu sayadmahil, bahwasannya ini yang dia bawa berupa Islam itu akan hilang. Itu sangkaannya. Ini sangkaan buruk ini. Kenapa? Karena mendustakan janji Allah. Allah Subhanahu wa taala telah katakan di ayat yang lain di surah At-Taubah ayat 33, liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrikun tidak menyukainya. Siapa yang mengatakan dan menyangka bahwa agama Islam pasti akan kalah, pasti akan sirna, maka dia telah bersangka buruk kepada Allah yang mengatakan bahwa agama ini pasti akan tinggi. Pasti akan tinggi.
mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Wa fassaru anna ma asabahu lam yakun biqadrillahi wa hikmati. Di antara juga orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, ada yang menafsirkan bahwasanya apa yang menimpa Muhammad ini itu bukan dari takdir Allah dan tidak di atas hikmah Allah. Ini bahaya. Karena mengingkari bahwa ada di alam ini yang keluar dari ketentuan Allah. Bahkan tidak ada. Yang benarnya tidak ada yang keluar. Ma asobakum min musibatin illa biidnillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali pasti atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tapi mereka bilang ini bukan takdir Allah kepada Nabi Muhammad. Ini adalah kekafiran karena mengingkari apa? Takdir. Wa fussira bi inkaril hikmah. Mereka juga diantara mereka ada yang menafsirkan dia mengingkari hikmahnya. Wa inkaril qadar, dan mengingkari takdir. Wa inkar ayyutimma amra rasulih, dan mereka mengingkari bahasanya urusan rasulnya akan disempurnakan. Wa ayyudhirahu ala dini kulli, dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, memenangkan Islam di atas seluruh agama. Habis? Baik, kita cukupkan insyaallah. Kita lanjut mungkin di pertemuan akan datang. Masih ada sedikit lagi perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kita ambil di pertemuan akan datang. Mungkin bisa kita masuk juga di bab berikutnya, karena bab berikutnya terkait dengan orang yang mengingkari takdir. Orang yang mengingkari takdir, insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan, boleh bertanya langsung. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang berani? Silakan. Kalau ada orang kena musibah, besar kebakaran, dan timpa pada dirinya, baru dia suruh orang-orang yang menanya, carikan dulu bantuan, misalnya dana atau di mana. Baik, katanya ada orang kena musibah pada dirinya, hartanya, dirinya. Kemudian dia meminta dana atau menyuruh orang lain untuk meminta dana. Pertama, bahwa meminta, kalau dia yang meminta langsung tolong bantu saya lagi susah, itu bisa masuk dalam meminta-minta. Meminta-minta. Iya. Sebaiknya kalau pada orangnya itu dia tidak perlu lakukan kecuali untuk kebutuhan daruratnya. Untuk kebutuhan darurat maksudnya dia tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi pakaian. Boleh kebutuhan darurat. Adapun terkait dengan tempat tinggal kan masih ada, rumahnya orang bisa dikontrak. Iya, kalau masalah yang darurat saja boleh. Adapun masalah hanya hajah, pelengkap saja, bukan darurat, maka dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu yang terbaik. Adapun kalau ada orang lain yang mengulurkan tangannya tanpa dia minta, min ghairi mas'alatin, tanpa dia minta, itu alhamdulillah itu masuk dalam bab ta'awun alal birri wa taqwa. Masuk di dalam bab tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi beda itu dia yang meminta atau orang lain yang membantu. Kalau dia yang langsung meminta, maka itu dicela dalam agama kecuali kebutuhan daruratnya. Kecuali memang kebutuhan apa? Darurat. Dia akan mati kalau tidak meminta bantuan. Dia tidak bisa menutup auratnya kalau tidak minta bantuan. Ya, ini boleh karena darurat untuk kebutuhannya. Adapun melebihi itu, maka kalau dia minta masuk dalam hitungan meminta-minta. Masuk dalam hitungan meminta-minta.
Ini wallahu a'lam. Masih ada? Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada? Ustadz mau bertanya tentang topi yang model topi koboi. Topi koboi itu yang bagaimana? Yang bulat. Bagaimana hukumnya kita memakai topi yang modelnya sama dengan topi koboi? Apakah boleh atau tidak? Selama tidak ada unsur penyerupaan terhadap orang kafir dalam masalah agamanya, atau hal itu bukan kekhususan dari pakaian orang kafir, maka boleh. Karena kita hanya dilarang untuk menyerupai suatu kaum dalam hal yang khusus untuk mereka, yang merupakan ciri mereka. Adapun hal itu juga dipakai oleh kaum muslimin, sudah tersebar di kalangan kaum muslimin, banyak yang memakai, maka itu tidak ada masalah. Karena asalnya mubah. Asalnya adalah apa? Mubah. Wallahu a'lam. Silakan. Kan kita diberi kewajiban muslim yang taat sama pemerintah. Pemerintah yang dimaksud di sini yang bersifat pimpinan di atas atau biar Pak RT kalau langsung tapi kerja bakti harus dipatuhi gimana? Baik, ada pertanyaan, katanya kita akan diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Tapi pertanyaan beliau, apakah pemerintah di sini adalah pemerintahan atas atau sampai RT, RW? Pemerintah itu adalah yang diakui oleh semua orang pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu namanya pemerintah. Misalnya seluruh penduduk Indonesia mengakui Pak Presiden adalah pemerintahannya, maka sudah itu pemerintah dan orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi termasuk RT RW, termasuk. Kita tetap taati apa yang dikatakan dan apa yang dianjurkan selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita belum contohkan, kita diajak pergi kerja bakti, selama itu untuk maslahat umum, kebaikan, kita lakukan. Karena masalahnya juga memang kita butuh juga orang lain. Nanti kalau kita meninggal, nanti bilang, tidak pernah itu kerja bakti, jangan nih. Itu masalah nanti. Makanya selama bukan maksiat, kita lakukan. Iya, dan itu kepentingan umum. Ada pertanyaan berikutnya. Pekerjaan saya ojol dan saya sering mendapatkan penumpang akhwat. Apakah hukumnya berdosa atau tidak? Iya, memang ini bermasalah pekerjaan ini ya. Kalau kita bisa pindah dari mencari penumpang menjadi mencari makanan saja, itu lebih aman. Karena kan bisa kita sendiri yang memilih di pekerjaan ini. Karena pihak ojol ini sendiri kan membuka untuk kita kan. Ada makanan, ada apa lagi? Bonceng orang, kan begitu. Nah, kalau kita merasa di sini kita akan bonceng perempuan yang bukan mahram kita, yang mana itu adalah dosa, maka kita cabut. Dan ingat, kalau kita tinggalkan karena Allah, pasti Allah ganti kita dengan lebih baik. Pasti ganti dengan yang lebih baik. Kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairum minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dia dengan yang lebih baik. Ini alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah dan yang salah dan kurangnya itu dari kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.